Siapa yang merawat 3 orang anak perempuan, ia didik dengan baik, maka surgalah baginya. Tapi patut pula diingat bahwa disebabkan perilaku anak, juga kita bisa masuk ke dalam neraka. 938 ekor dan kambing sebanyak 16 ekor. Berikutnya perangkat sholat Idul Adha tahun 1445 Hijriah sebagai berikut. Yang bertindak sebagai khatib adalah Al-Ustaz Dr. Haji Kamarudin Hasan SPD MPD, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Administrasi Al-Ghazali Bandung. Naib Khatib Dr. Haji Mulis Hakim SPDI MSc MPD, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Dan yang bertindak sebagai imam salat Idul Adha adalah Dr. Andes Haji Husni Maki, Imam Masjid Besar Masjid Agung Nurul Imam Kabupaten Baru. Sebagai naib imam yaitu Mulis Eshum, Imam Masjid Kurir Langit. Mubalaga yaitu Tamsir Esos, dan Mapagade adalah Dr. Andes Usman Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak karibatat sikali tenda podo mana jem muaya. Perjalanan jalan-jalan kita kali ini kita akan ke lapangan Sungfang Binangai. Sungfang Binangai. Kita akan mengikuti salat Id dan khutbah Idul Adha bersama Guru Dr. Kamarudin Hasan MPD. Yes. Sebelum lanjut, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Kurban. Mudah-mudahan tahun depan kita bareng-bareng di Bukuk Jarawat. Oke, lanjut. Tempat sendal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita semua tentang pengorbanan, keikhlasan, kepedulian. Untuk itu, di momen yang istimewa ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat muslim di wilayah Kabupaten Baru. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan, keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita syukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita semua tentang pengorbanan, keikhlasan, kepedulian terhadap sesama. Semoga semangat berbagi dan saling tolong-menolong pada hari yang suci ini terus terjaga di hati kita semuanya. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'Idul Fitri ba'da siyami Ramadan wa 'Idul Adha ba'da yaumi Arafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul malikul azimul akbar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina azhaba anhum urdisa wa tahhara. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang aidin wal aidat rahimakumullah. Pagi ini umat Islam di berbagai penjuru negeri mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas hidayah, karunia dan taufiknya, sehingga dapat berjumpa kembali dengan kemuliaan dan keberkahan Idul Adha 1445 Hijriah. Pada pagi hari yang cerah ini rasanya memantik kerinduan kita untuk menatap rumah Allah, Baitullah, Ka'bah yang mulia. Rindu untuk menikmati indahnya bersujud memohon doa di Raudah Masjid Nabawi. Rindu untuk menyampaikan salam kemuliaan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Sidang aidin wal aidat rahimakumullah. Ka'bah adalah bangunan tempat ibadah yang paling mulia dalam hati kaum muslimin. Dan demikian pula dengan lembahnya yaitu Makkah, Bakkah adalah tempat yang diberkahi. Jiwa raga kaum muslimin senantiasa ingin datang dan merindukan negeri ini, Makkatul Mukarramah, negeri Makkah yang berlimpah kemuliaan. Saat melihat Ka'bah serasa hati bergetar, merasa syukur atas nikmat Allah. Kita dipilih, kita dijadikan hambanya yang muslim dan beriman kepadanya. Hingga tak terasa air mata menetes mengaluri relung-relung hati yang dalam menyirami serta menyejukkan. Ya Allah, terasa hati ini sangat merindukan Ka'bah, ingin merasakan nikmat tauhid dan terbebasnya hati dari kemusyrikan, beribadah di dekat rumahmu yang mulia. Wa azzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amir. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Hadirin wal hadirat jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Hari raya Idul Adha atau hari raya kurban yang setiap tahun dirayakan oleh segenap umat Islam di seluruh penjuru dunia adalah merupakan bahagian dari syiar Islam, mengandung kedalaman makna dan hikmah bahwa pada bulan Zulhijjah ini selain perintah ibadah haji ke Baitullah, tersirat pula sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri dan anaknya yang bernama Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam merupakan nabi sekaligus rasul yang mendapat porsi banyak dalam kisah kitab-kitab samawi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Ibrahim alaihissalam adalah pemimpin yang ideal karena telah melewati rangkaian ujian. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu ia melaksanakannya dengan sempurna. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beberapa ujian yang telah dialami Nabi Ibrahim alaihissalam dan telah sukses menjalaninya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menguji nabi yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah itu, dengan ujian. Yang pertama, berkorban dengan dirinya sendiri ketika harus berhadapan dengan ayah dan kaumnya yang musyrik, bahkan harus diusir dari ayahnya dan dibakar dalam api unggun di tengah tanah lapang oleh Raja Namrud dan pengikutnya. Pengorbanan kedua dari Nabiullah Ibrahim adalah berkorban dengan keluarga ketika harus meninggalkan anak dan istrinya Ismail dan Siti Hajar di Bakkah yang tidak memiliki apa-apa kecuali lembah tandus. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwu ilaihim warzuqhum minats samarat la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ujian yang ketiga yang dijalani oleh Nabiullah Ibrahim yaitu berkorban dengan anaknya. Ketika harus menyembelih Ismail, anak yang sangat didambakan kelahirannya begitu lama, anak yang sangat dicintainya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'usaya
Qala ya bunayya inni ara fil manami inni asbahuka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidini insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Dan Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Demikianlah jawaban anak saleh yang diharapkan dari Nabi Ibrahim dalam doanya, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Peristiwa yang menyentuh hati dan mengingatkan kita untuk melihat kembali ke dalam bagaimana anak-anak kita. Apakah sudah kita didik menjadi anak yang patuh dan taat perintah Allah Subhanahu wa taala? Anak adalah amanah. Dengan anak kita bisa masuk surga. Man 'ala salasa banatin fa'addabahunna wa zawwajahunna wa ahsana ilaihinna falahul jannah. Siapa yang merawat 3 orang anak perempuan, ia didik dengan baik, maka surgalah baginya. Dengan anak pula maka amal menjadi mengalir. Iza matal insan in qata amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyah aw ilman yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila manusia mati maka putuslah amalnya kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Tapi patut pula diingat bahwa disebabkan perilaku anak juga kita bisa masuk ke dalam neraka. Salasatun qad harramallahu alaihimul jannah mutimunil khamr wal 'abdu wad dayus allazi yukirru fi ahlihil khabar. 3 orang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala surga bagi mereka: pecandu khamar, durhaka kepada kedua orang tua, dan orang tua yang membiarkan keluarganya berbuat nista. Allahu akbar walillahil hamd. Pagi ini kita diingatkan dengan tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Sudahkah kita didik mereka dengan baik? Bagaimana dengan bacaan Al-Quran mereka? Bagaimana dengan salat mereka? Sudahkah mereka menutup aurat? Demikian serangkaian tanggung jawab yang menjadi amanah dari Allah kepada orang tua dan anak-anaknya. Hadirin wal hadirat, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pengorbanan Nabi Ibrahim yang keempat atau yang terakhir itu berkorban dengan harta dan tenaga. Ketika Ibrahim dan anaknya Ismail bahu-membahu untuk membangun Ka'bah, tempat beribadah dan kiblat umat Islam sedunia saat ini. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat salat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, orang-orang yang ruku, dan orang-orang yang sujud. Sidang aidin wal aidat rahimakumullah. Peristiwa-peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam yang puncaknya dirayakan sebagai hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban harus mampu mengingatkan kita bahwa yang dikurbankan bukanlah manusia, tetapi sifat-sifat bahamiah atau sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia, seperti sikap mengambil hak-hak orang lain, tidak mampu memilih pantas dan ketidakpantasan. Sifat-sifat yang demikian itulah yang harus dibunuh, dikurbankan dan ditiadakan, dan dijadikan kurban untuk mencari kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanallahu luhumha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging hewan dan darahnya sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, tapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Kisah perjalanan hidup keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi gambaran, iktibar dan pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa dalam melintasi kehidupan ini, bahwa hidup itu butuh pengorbanan, hidup itu butuh pengertian, hidup itu butuh kepedulian, hidup itu butuh kasih sayang, hidup itu butuh cinta, hidup itu butuh ketulusan, hidup itu butuh kepatuhan, dan hidup itu butuh kepasrahan. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala seringkali hadir saat kita berada di titik nadir. Betapa sering kita mengalami situasi gawat dalam kehidupan, lalu datang jalan keluar yang tak terduga. Ketidakberdayaan dan keterasingan memang sering menghadirkan hal-hal yang tidak bisa dinalar.
ini karena situasi genting seringkali membuat kita menempatkannya begitu penting. Permohonan kita kepadanya begitu halus, sangat tulus. Perasaan lemah dan butuh yang begitu besar menjadikannya hadir kepada kita. Seringkali kita memperoleh karunia yang tak tertakar saat penderitaan justru sedang mengakar, dan pasrah-pasrah yang kita lakukan insya Allah berlimpah berkah. La haula wala quwata illa billah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada diri Nabiullah Ismail alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang kepatuhan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Kepatuhan yang sangat sempurna, kepatuhan yang sangat luar biasa, meskipun nyawa menjadi taruhannya. Kepatuhan sebagai bukti bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya dengan kepasrahan dan ketaatan yang paripurna. Hal ini mengajarkan kepada kita sebagai seorang anak betapa mulia dan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik kita dengan segala pengorbanannya. Ibu yang melahirkan kita dengan perjuangan pertarungan nyawanya demi kelahiran seorang anak. Ayah yang tak pernah mengenal lelah, memikul tanggung jawab, memberi nafkah untuk membesarkan dan mendidik anak-anak yang dicintainya. Maka sepantasnya lah pada hari yang mulia ini, Idul Adha, kita menggenggam tangannya, mencium, memeluknya, dan merasakan kehangatan tubuhnya, sekaligus memohon maaf kepada keduanya atas segala salah, hilaf, dan sikap perilaku kedurhakaan yang telah kita lakukan kepadanya. Luangkanlah waktu untuk berdoa kepada Allah, mendoakan kedua orang tua kita yang telah berada di alam barzah. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku ketika aku masih kecil. Sungguh doa-doa kita sangat dinantikan oleh mereka. Ridallahu fi ridal walidain, wasufullahu fi sufil walidain. Riwana po Allah Ta'ala engkari riwana dua itu pajajiatta, gelinda po Allah Ta'ala engkari gelinda dua itu pajajiatta. Dalam Quran surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Dan Tuhanmu telah merintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah kita telah memperoleh teladan keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai prototipe keluarga yang taat paripurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga sabar yang telah menikmati indahnya ketaatan dan mulianya kepasrahan atas segala perintah dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai keluarga yang sempurna telah melewati perjuangan dan pengorbanan. Figur ayah Ibrahim menjadi pemimpin teladan, pantang menyerah mendidik keluarganya dengan tawakal. Istri Siti Hajar yang tabah dan sabar, diliputi kasih sayang, dan anak soleh Nabiullah Ismail menjadi anak yang taat perintah Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Semoga momentum Idul Adha ini dapat mengingatkan kita tentang kepemimpinan dan pengorbanan, pentingnya pendidikan anak,
serta keseimbangan, ikhtiar dan tawakal sebagai kunci sukses berkah bahagia dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.